Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Cak. Per hari ini Kang Mas ya, walaupun IWB agak pilek-pilek gimana gitu kena flu Kang Mas, tapi IWB berusaha semangat untuk memberikan update terbaru buat sampean semuanya tentang MotoGP Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, sampean pasti tahu bahwa 2 hari terakhir tes shakedown MotoGP Sepang Malaysia sudah digelar. Dan IWB sudah nge-share ke sampean pada tes shakedown pertama. Namun pada tes shakedown kedua dan 3 IWB tidak garap Cak. Soalnya sedang di jalan kemarin pada saat balik ke Jakarta. Dan juga kita ada peluncuran New Honda Stylo. Makanya kita akan recap langsung semuanya Cak. Dari shakedown 2 dan 3 kita gabungin supaya sama tercerahkan Kang Mas. Nah, yang menjadi pembahasan kita saat ini tentu saja tes shakedown 2 dan 3 ini melibatkan para pembalap MotoGP langsung ya. Jadi di sana hadir para pembalap utama dari Yamaha dan Honda seperti Luca Marini, Joan Mir, Rins, termasuk juga Fabio Quartararo. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih detailnya dan apa yang dikerjakan oleh mereka. Dan yang paling membuat IWB surprise adalah ternyata Kang Mas. Woi, ternyata Cak. Siapa menyangka Pedro Acosta menjadi pembalap terkencang pada penutupan tes shakedown. Ini mengejutkan kita semuanya Cak. Tanda bahwa Pedro Acosta ini memang pembalap yang betul-betul memiliki talenta. Pembalap yang tak boleh diremehkan karena hanya 2 kali sesi di Valencia dan di Sepang Malaysia ternyata dia sudah menggampar para seniornya Cak. Jadi tercatat dari catatan yang IWB dapatkan ternyata Pedro Acosta menjadi pembalap terkencang atau lebih cepat 0,7 detik dibandingkan dengan Luca Marini yang geber Honda. Ini menjadi fokus kita gara-gara pastinya Luca Marini masih nyetel yang terbaiknya. Tapi tetap Cak, ini adalah sebuah raihan yang luar biasa. Nah, dan di sana Cak kita juga cukup surprise karena ternyata Dani Pedrosa pada hari 2 dan 3 sangat fokus untuk ngetes aero terbaru dari KTM Cak. Jadi KTM memperkenalkan downwash duct dan juga ground effect yang beda dibandingkan dengan sebelumnya. Termasuk yang paling menarik adalah ternyata Dani jajal fender dengan lidah Kang Mas. Ini juga membuat kita tuh wah ini opo meneh iki Cak, kok aneh-aneh ya. Memang demikian ya. Aero itu apapun dicoba oleh para pabrikan. Kita akan bahas itu yang jelas. Jadi bentuknya cukup aneh. Dan kita akan bedah buat semuanya detailnya. Dan juga Cak, sama tahu nggak? Ternyata Ducati juga ngetes ground effect. Kita juga akan bedah buat semuanya Cak. Bagaimana Fabio Quartararo. Dan ternyata yang aneh adalah Yamaha tidak banyak membawa aero. Namun Alex Rins sempat menjadi pembalap yang cukup baik melesat di depan. Kita akan bedah detailnya seperti apa. Sebenarnya itu saja di sini Cak. IWB tahu sampean pasti nunggu tentang update shakedown. Walaupun hari ini sebenarnya para pembalap MotoGP dipastikan menggelar private test yang di open semua pembalap. Jadi hari ini Cak di Sepang tanggal 6 semua pembalap akan turun termasuk para pembalap Ducati, Marquez pastinya. Jadi beda dibandingkan dengan shakedown. Tapi tentu saja Cak, kita akan tetap membahas tentang shakedown. Karena ternyata kita menemukan beberapa komponen yang sangat unik. Terutama, nah ini dia Cak, yang banyak sekali mendapatkan perhatian dari para penggemar MotoGP adalah Dani Pedrosa. Teman-teman, kemarin Dani Pedrosa tercatat menggunakan beberapa motor prototipe yang dites oleh Dani di Sepang Malaysia. Dani ngetes untuk bentuk belakang aero ini seperti ini bentuknya, ada lebih bergelombang begini Cak. Jadi bertumpuk-tumpuk, ini adalah aero yang juga digunakan beberapa kali kemarin. Sehingga kita katakan ini biasa saja. Untuk yang bagian belakang kita nggak terlalu fokus Cak. Namun yang menjadi perhatian kita semuanya adalah ini dia Cak. Jadi di bagian depan sini ternyata KTM ngetes sebuah aero. Kita sebutnya adalah fender dengan aero yang sangat unik. Ini seperti sayap capung Kang Mas. Dan benar Kang Mas ya. Jadi kalau kita analisa ternyata ini adalah sebuah tindakan KTM yang mendevelop bentuknya seperti ini ya. Yang pertama adalah bentuk dari shape untuk aero ini adalah untuk mendapatkan additional downforce. Mereka ingin mendapatkan downforce atau daya tekan ke bawah untuk ban depannya. Ini sangat berguna bagi para pembalap jika mereka keluar tikungan ya, jadi exit the corner, sehingga pada saat keluar tikungan di samping perangkat aero yang di samping sini, bagian sini maksudnya cahaya fairing akan mendapatkan additional downforce atau daya tekan tambahan ke bawah untuk ban depannya sehingga akan meminimais adanya wheelie atau standing positionnya Cak. Nah ini bentuknya seperti ini Kang Mas, itu analisa yang pertama. Yang kedua,
Ini adalah sebuah sayap yang tidak sembarang sayap. Karena sayap ini memang diduga adalah salah satu cara untuk membantu cooling system dari ban depan. Jadi teman-teman di sini ada lubang ya, ada lubang sehingga semua sirkulasi anginnya dialirkan oleh perangkat ini dilempar ke bagian belakang sini yang nanti akan masuk ke rongga fendernya dan kemudian dari rongga fender ini akan diteruskan ke ban depan. Jadi otomatis ini akan meminimais atau menekan temperatur ban supaya tidak naik secara signifikan atau lebih memberikan cooling system tambahan sehingga temperatur ban akan lebih stabil dibandingkan tanpa fender seperti ini. Nah, sebuah aero yang dites oleh Dani Pedrosa dan ini menarik perhatian kita semuanya. Yang kedua adalah dari sisi fairingnya, Cak. Ternyata, Cak, jika kita perhatikan, fairing depan ini sedikit berbeda dibandingkan dengan KTM yang digunakan para pembalap tahun lalu. Selain fender depannya, aero depannya, ternyata KTM juga diduga mendevelop atau mengembangkan visor yang berbeda termasuk juga di area bagian sayap. Di area sini, fairingnya diduga sedikit lebih langsing. KTM juga bekerja di bagian aero bawah sini. Jadi downwash duct-nya, Cak. Downwash duct yang kita akan coba intip pada next gambar, Cak. Nah, ini adalah gambar yang lain, Kang Mas ya. Jadi tadi kan rebah, ini sudah tegak. Dan ternyata memang betul kita temukan di bagian side fairing, di mana untuk KTM RC16 yang dites oleh Dani sudah menggunakan downwash duct yang sangat gede. Jadi ada semacam ground effect ya. Jadi di sini ya, jadi tekuk-tekukannya sedikit berbeda. Dan jika kita perhatikan memang ada revisi total di area sini. Sekali lagi ada revisi total di bagian area undercoil hingga ke atas side fairing. Dan memang, Cak, KTM adalah salah satu pabrikan yang cukup baik kemarin pada saat tes di Sepang Malaysia, Shakedown. Ternyata RC16 menjadi motor terkencang di sana lewat Pedro Acosta. Dan ini menarik kita bahas nanti karena Pedro betul-betul menampar para seniornya dan ini membuat kita melek bahwa potensi Pedro Acosta ini sangat besar. Bisa saja dia akan melesat di tahun ini. Jadi gitu Kang Mas ya, ini adalah gambar RC16 yang dites oleh Dani Pedrosa dan dia cukup intens untuk ngetes beberapa perangkat aero termasuk juga fender depan. Beda dibandingkan dengan Dani Pedrosa. Dan untuk Pol Espargaro ternyata intens ngetes motor dengan kondisi yang lebih normal dibandingkan dengan Dani Pedrosa. Lihat saja, Cak. Bagian depan sini Pol menggunakan fender yang normal, tidak ada lidahnya seperti yang tadi ya, tanpa lidah ular, tanpa model capung, sayap capung, tapi fendernya biasa saja dan juga di area sini, Cak. Nah, ini yang disebutkan tadi bagaimana Dani Pedrosa menggunakan motor yang berbeda, aeronya berbeda. Nah, kita bandingkan di sini Kang Mas ya, perbandingannya, yes. Nah, kelihatan kan di sini, bagaimana Dani Pedrosa menggunakan sebuah motor yang berbeda dari sisi fairingnya, dari wingletnya, bahkan dari rem R-nya pun berbeda. Ini sebagai gambaran persampaian bahwa Dani dan juga Pol menggunakan arah pengembangan direction yang berbeda, yang mana Pol lebih reguler, lebih mirip tahun lalu maksudnya dibandingkan dengan motor digunakan oleh Dani yang dites oleh Dani. Nah, di sini beda semuanya kan? Lihat nih sayapnya dan juga di bagian area sini berbeda, lebih slim. Maka untuk yang dites oleh Pol Espargaro lebih lebar, shape untuk bagian visornya, tebeng-tebengnya, dan bahkan di area sini juga berbeda. Makanya kita sebut ini adalah pengembangan paralel antara Pol Espargaro dan juga Dani Pedrosa. Jadi berbeda direction, Cak. Tapi kita belum tahu mana yang akan digunakan oleh KTM sebagai pegangan mereka hari ini untuk turun pada tes resmi. Dan untuk belakangnya masih sama, belakang aeronya sama yang dites oleh Dani Pedrosa. Jadi ini adalah KTM. Dan mari kita intip nextnya untuk gas-gas, Cak. Nah, ini adalah penampakan gas-gas Pedro Acosta yang bisa kita konfirmasi Pedro ini menggunakan KTM RC16 ya. Jadi sekali lagi KTM RC16 tahun lalu. Jangan salah, walaupun dia menggunakan gas-gas tapi konfirmasi yang kita dapatkan Pedro Acosta mendapatkan full support atau dukungan penuh dari KTM. Walaupun dia menggunakan gas-gas, tapi untuk perangkatnya menggunakan full support dari KTM. Jadi seperti factory team sebenarnya, diam-diam seperti itu, Cak. Nah, untuk yang digunakan oleh Pedro Acosta, maka kita lihat KTM RC16 atau di sini tempelannya gas-gas, kita melihat sebuah rem R yang juga berbeda dibandingkan dengan Dani Pedrosa. Dan juga bagian wingletnya juga berbeda termasuk downwash duct-nya. Kalau Dani tadi dia kan agak vertikal begitu, Cak, shape-nya. Maka motor yang digunakan oleh Pedro, dia bagian area ground effect-nya atau downwash duct-nya itu seperti ini. Jadi dia keluar dan lebih landai. Kemudian di bagian area sini,
Nah, ada lagi sayap Cak, tambahan Cak. Siapa menyangka Pedro sudah mampu menampar semua seniornya. Dia menjadi pembalap yang luar biasa kencang dan dia saat ini bisa kita katakan sebagai pembalap dengan potensi terbesar untuk bisa merangsek pada saat race nanti. Ya, top 10 oke banget sih menurut WP. Bahkan kalau bisa top 5 ini gila. Tapi kita tunggu saja seperti apa. Tes terus akan continue hingga hari ini. Kalau kemarin 6 down, maka hari ini adalah official test. Nah, dari sekian tim pastinya, Cak, ini adalah sebuah tim yang tentu saja menarik perhatian kita. Yamaha, siapa yang nggak tertarik Yamaha? Dan teman-teman, kemarin Alex Rins dan juga Fabio, memang kita lihat ya, sekali lagi kita lihat cenderung tidak banyak menggunakan perangkat aero yang rumit seperti tim lainnya. Ini luar biasa ya, WP cukup suka. Karena Yamaha ini kita pandang cenderung lebih seperti motor dibandingkan lainnya yang nggak karu-karuan, Cak. Jadi lainnya kayak ikan sapu-sapu. Kalau kita perhatikan di bagian buritanya tanpa ada embel-embel aero sama sekali. Tapi kalau saya menjeli Kang Mas, di bagian area sini berubah total, Cak. Jadi kalau kita perhatikan di bagian area belakang sini lebih tebal, lebih gemuk. Dan bisa kita analisa sekali lagi bahwa untuk bagian belakang ini sepertinya Yamaha betul-betul berjuang meningkatkan stability dan juga vibrasi. Jadi artinya untuk menekan vibrasi sehingga mereka menggunakan atau meracik mass damper terbaru. Makanya lihat nih Cak, bentuk dari belakangnya lebih ada semacam potongan ya, ada cut begitu, bukan lancip, nggak lancip tapi dia ada potongan. Jadi tumpul modelnya dari sini ditarik langsung ke bawah. Dan ini adalah mass damper. Itu yang kita dapatkan konfirmasinya. Jadi teman-teman, mass damper itu adalah sebuah alat ya untuk stability bagian belakangnya, untuk meredam getaran. Jadi diharapkan pula bisa menekan traksinya. Jadi downforce juga meningkat. Secara fungsi memang ini luar biasa sebenarnya. Kemudian juga di bagian area sini, Cak. Nah, ini yang menarik perhatian semuanya, Cak ya, karena kita lihat hanya Yamaha yang menggunakan seperti kayak ada alat nih. Ini agak aneh ya, awalnya ini ada alat pengereman kok aneh, ini bukan alat rem sebenarnya Cak ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini tidak ada hubungannya dengan perangkat rem. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah mounting yang diikat oleh Yamaha bagian center sini, yang mana alat ini dipasang oleh Yamaha di bagian area belakang disc brake-nya. Jadi ini adalah penampang lebar, Kang Mas ya, yang diikat oleh Yamaha. Lihat nih, dari sini baut-bautnya Cak. Nah, jadi ini adalah sebenarnya mounting Cak. Ini mounting diikat oleh Yamaha di sini dan di bagian area tertentu ya di sini. Dan ini adalah salah satu cara Yamaha untuk menutup di area belakang untuk disc brake-nya. Saya pasti bingung, loh maksudnya buat apa Cak EWB? Jadi Kang Mas, salah satu cara Yamaha untuk mencegah hawa panas dari disc brake yang mencapai di atas 800 derajat Celcius pada saat pengereman menjalar ke bagian area rimnya atau bagian peleknya. Jadi ini seperti heat resistant supaya tidak ada panas yang menjalar di bagian peleknya. Makanya dilindungi ya, jadi hawa panas ini tidak sampai lari ke bagian peleknya. Luar biasa ya, sampai sedetail itu. Karena teman-teman harus tahu bahwa pelek itu sangat berpengaruh. Warna pun juga diperhatikan. Makanya teman-teman kalau kita lihat Yamaha seringkali berganti warna untuk peleknya, berwarna silver atau mungkin agak abu-abu ya. Di trek tertentu yang trek dimana dipandang sebagai trek panas, maka ini adalah untuk melepas panas. Jadi ini berpengaruh pada kestabilan suhu ban. Semuanya dihitung oleh para pabrikan, oleh teknisi mereka, oleh engineering mereka untuk mendapatkan stability temperatur. Ya kan gila kan ya? Makanya kita nggak pernah berpikir bagaimana sampai disc brake aja ditutup ya bagian belakangnya sini supaya hawa panas dari disc brake tidak menjalar ke bagian rim atau bagian peleknya. Jadi ini adalah semacam heat protector sebenarnya Cak. Penampangnya luas sampai ke belakang. Sampai sedetail itu Kang Mas. Yang ketiga adalah di bagian sayapnya ini juga berubah. Sayapnya sudah ada revisi oleh Yamaha walaupun sangat minimalis. Dan memang teman-teman jika kita lihat secara fisik tidak banyak perombakan yang dilakukan oleh Yamaha. Namun konfirmasi kita dapatkan Yamaha bekerja keras dalam hal engine, jadi dari sisi penyaluran tenaga atau power delivery supaya motor lebih smooth tapi power lebih besar. Jadi power besar sulit untuk menghandle power delivery-nya, tapi untuk generasi yang terbaru ini Yamaha bekerja keras supaya dengan engine besar powernya, maka secara power delivery atau penyaluran tenaga tetap smooth khas Yamaha. Makanya di sini Cak, dari konfirmasi kita dapatkan Fabio bekerja pada engine-nya dan juga pada sasis, namun aero cukup minimalis. Itu yang kita dapatkan. Ya, itu untuk Yamaha, Cak. Nah, ini adalah sebuah jepretan yang kita dapatkan dari Joan Mir, Kang Mas. Mirip sih ya. Kita lihat Honda bekerja keras pada aero dan ternyata dia juga menggunakan perangkat yang sama yang digunakan oleh Stephen Bradle.
Jadi dari motor Stephen Bradle dikonfirmasi ulang oleh John Mir, dan konfirmasi kita dapatkan ternyata Honda membawa motor berbeda lagi, Cak. Jadi pada saat pengetesan shakedown kemarin, Honda ternyata membawa New RC yang terbaru, dan ini beda dibandingkan dengan yang dites di Valencia. Makanya hanya jeda 2 bulan Honda mampu meracik beberapa motor, dan ini gila. Ini adalah bukti bahwa tim HRC adalah tim unlimited budget. Kita katakan demikian karena mereka mampu meracik motor yang sangat cepat, motor prototipe yang notabene miliaran rupiah, tapi mereka mampu meracik dan itu dites oleh Joan Mir serta Luca Marini. Dan konfirmasi kita dapatkan penyakit dari Honda masih tetap sama, Cak. Memang secara umum sudah improve banget, tapi penyakit RC ini adalah tetap masih lemah di traksi ban belakang. Ini mempengaruhi akselerasi pada saat keluar tikungan atau exit the corner. Dan ini kita lihat ya, ternyata untuk mencegah wheelie pula, Honda konsisten jajal aero di bagian depan sini. Jadi ada semacam sayap yang sebenarnya sudah dites oleh Stephen Bradle. Nah, untuk Piero, Kang Mas, kalau untuk Ducati, Cak, kita bisa pastikan Ducati ini sebenarnya tidak banyak berubah dari sisi aero. Sedikit sentuhan sih, Cak, tapi minimalis. Kita temukan di bagian area sini yang ternyata Ducati juga bekerja di bagian downwash duct-nya. Jadi di bagian ground effect-nya. Kita lihat di sini ada lebih cembung, Cak. Makanya kita lihat ya, ternyata ada kayak tambahan-tambahan begitu. Kita intip di gambar lainnya. Sampai bisa perhatikan dari sini ada beberapa perombakan dari Ducati yang kita temukan. Di bagian area bawah sini lihat tambal-tambalan ya. Ducati bekerja keras sebenarnya untuk mencoba memperbaiki beberapa poin yang sudah sempurna seperti di area bawah sini. Jadi kalau sampai nanya fungsi ground effect itu apa, Cak EWB? Kita lihat ya. Ground effect itu adalah untuk memberikan daya hisap motor ke bagian bawah. Jadi pada saat rebah ekstrim, maka motor akan ditarik ke bawah dan ini akan memberikan kestabilan. Jadi tidak goyang, Cak. Very stable ya bahasanya. Sehingga pada saat keluar tikungan, motor pun keluar dengan sangat cepat. Ini yang kita dapatkan ya, beberapa tempelan-tempelan dari aero Ducati. Ada sedikit perombakan di bagian area sini sedikit aja, tapi minimalis. Dan memang jika kita lihat, bentuk dari Ducati yang dites oleh Piero ini tidak banyak berubah sih, Cak. Nah, ini dia dari samping. Sekali lagi, Ducati bekerja keras di bagian area bawah sini. Jadi ada tempelan-tempelan bagian sini, Cak ya. Jadi bagian area sini ada sayap lagi. Jadi ground effect atau downwash duct yang keluar dari bodinya. Dan jujur, suka nggak suka teman-teman, ya memang saat ini Ducati mencoba untuk mencontek Aprilia. Ya, kita lihat demikian. Tentu saja saling melengkapi ya, kenapa harus malu, dan memang betul, Cak, kita lihat, kita bandingkan dengan Aprilia. Nah, ini dia Kang Mas ya, lihat nih ya. Jadi ini dites oleh Piero di bagian area sini yang nonjol keluar, dan ini tidak kita temukan se-ekstrim ini di generasi GP23, tapi GP24 yang dites ternyata ada, lihat nih, ada tonjol-tonjolan yang keluar, ini keluar banget ya. Dan jika kita bandingkan dengan Aprilia memang yes, seperti ini. Jadi ada tonjolan yang Aprilia sudah terlebih dahulu menggunakan model seperti ini ya. Lalu juga kita lihat di bagian belakang sini Aprilia sudah kita bahas menggunakan model bebek ya, atau bed mobile. Nah, ini adalah gambar dari Luca Marini yang ngetes RC 213V. Teman-teman, untuk RC yang dites oleh Luca memang tidak sama dalam arti untuk bagian-bagian belakangnya ya. Bagian belakang aeronya tidak sama dengan yang dites oleh Bradle. Di mana untuk bagian belakang yang dites oleh Marini lebih biasa ya, nggak ada aero-aero yang aneh-aneh. Dan di bagian rem R-nya pun berbeda-beda ya. Di sini ada tempelan, Cak, bisa dilepas atau dipasang knockdown modelnya. Jadi mereka akan mencari data dari sana. Dan informasi yang kita dapatkan dari Luca, ternyata Honda masih problem dari sisi traksi ban belakang, sehingga motor agak lambat keluar tikungan. Jadi itu yang menjadi fokus mereka. Dari informasi pula, engine New RC yang terbaru sudah jauh lebih powerful, sehingga saat ini mereka berusaha keras untuk memperbaiki elektronik, sasis, dan engine. Power delivery menjadi fokus mereka, dan juga bekerja di area belakang sehingga traksi ban untuk rear tire-nya akan lebih improve dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini dia Kang Mas ya. Ini adalah sebuah jepretan untuk Honda yang terbaru. Teman-teman, informasi yang kita dapatkan sepertinya mereka sudah tidak menggunakan Kalex. Kita yakin saat ini HRC memang full squad memperbaiki semuanya secara in-house atau diracik sendiri. Nah, untuk bagian belakangnya, Cak, swing arm maksudnya, ternyata ukurannya dikonfirmasi lebih panjang dibandingkan dengan gen sebelumnya. Jadi memang pengembangan sekarang untuk RC ini adalah satu, Cak. Yang pertama adalah dari sisi swing armnya diperpanjang.
Kemudian dari ground clearance-nya, informasinya diperpendek supaya motor lebih mendapatkan stability, dan kemudian wheelbase-nya juga sedikit lebih panjang. Biasanya motor panjang wheelbase kan kurang lincah di tikungan. Inilah tantangan dari pabrikan, sebab dengan memperpanjang wheelbase, informasinya motor akan lebih stabil. Ini yang sedang digarap oleh Honda, dan itu pun terbukti dari swing arm-nya yang lebih panjang, dan swing arm-nya ini memang lebih minimalis ya dalam sisi welding-nya. Lihat nih, di sini nyaris bersih, baru di sini ada welding-nya. Itu yang kita dapatkan dari Honda. Yang menarik adalah Dani Pedrosa, selain dia ngetes dengan model fender depan yang punya lidahnya, tapi ternyata beberapa kali pula Pedrosa ngetes KTM RC16 dengan bentuk aero yang lebih natural, yang lebih tradisional. Lihat nih, fendernya sama aja ya, jadi digunakan oleh Pol Espargaro, tapi di bagian sini langsing tetap ya. Jadi sini beda, di bagian depannya visornya beda, termasuk juga bagian wingletnya berbeda, sayapnya maksudnya, dan bagian belakangnya juga berbeda. Nah, kalau yang dites oleh Dani pada motor pertama tadi, kita lihat bagian belakangnya lebih mirip dengan yang digunakan oleh Pol Espargaro, tapi pada pengetesan motor kedua ini, kita melihat bagian depannya tidak pakai lidah fendernya, dan belakangnya ternyata menggunakan Dinklage Pawon simple, Cak. Jadi mengkotak biasa, bukan yang rumit ya, karena kan ada tadi kita lihat bagian belakangnya bertumbuk-tumbuk, tapi aero yang digunakan pada motor kedua ini lebih simple. Kita belum tahu mana yang akan dipilih oleh KTM nantinya. Jadi ini adalah pengetesan dari Aprilia. Sayap depannya berlapis 2 seperti ini, Cak. Tentu saja untuk mengejar downforce dan downforce. Nah, ini dia yang menarik juga tidak lepas dari pengamatan kita. Beda dibandingkan dengan KTM yang menggunakan lidah dengan lubang ya bagian sini. Tapi ternyata untuk Aprilia, mereka berusaha untuk mengembangkan fender dengan coakan di bagian tengah sini. Jadi coakannya lebih simple, nggak seperti KTM. Dan tujuannya sama, Cak, untuk membantu pendinginan ban depan yang gampang sekali naik temperaturnya. Itu yang pertama, Cak. Dan bagian area sini RMR-nya juga direvisi. Lalu di bagian area sini juga berubah. Sekali lagi berubah. Yang menarik adalah dari sekian pemandangan, Kang Mas. Saya akan lihat di sini ada semacam kayak lubang, Cak ya. Ini lubang ya. Nah, lubang ini ada 2 prediksi ya. Yang pertama adalah untuk downforce, itu yang pertama. Jadi downforce itu ya untuk kestabilan dan juga menambah sisi aerodinamika. Tapi ada juga yang percaya ini adalah sebuah terowongan angin dari bawah yang dilempar ke bagian pengendara. Sama tahu kan bahwa Aprilia tahun kemarin mereka mengeluh dengan suhu engine yang panas sekali menerpa muka, menerpa helm, menerpa badan dari pembalap. Dan ini adalah salah satu cara Aprilia untuk mengembangkan secara cooling sistemnya untuk pembalapnya. Cara untuk mengarahkan angin supaya menerpa di bagian pembalap, baju pembalapnya, muka pembalapnya jadi lebih fresh. Itu ya prediksi yang kedua. Jadi yang jelas bagian area sini sudah berubah total, Cak. Berubah dan berbeda. Nah, kemudian di bagian belakang, yes, ini dia yang kita sudah fokusin kemarin. Beda dibandingkan dengan KTM, kemudian juga Ducati, Honda. Maka untuk Aprilia menggunakan sebuah aero yang berbeda, disebut sebagai bed mobile. Ya, ini, Cak, bosonya, Cak. Jadi modelnya dia agak kayak sayap begitu dan ditarik agak ke atas ya kiri kanannya. Jadi shape-nya itu kayak model U begitu, Cak, sebenarnya. Dan ini menjadi motor yang dikembangkan terus oleh Aprilia. Menjadi aero yang dikembangkan oleh Aprilia. Tapi sekali lagi kita juga belum tahu apakah Aprilia akan menggunakan ini atau mereka hanya ngetes. Hanya di Shakedown kita lihat hari ini, Cak. Nah, untuk call Crutchlow, nah ini dia Kang Mas yang kita fokusin juga. Jadi call secara intens juga jajal beberapa aero dari Yamaha, Kang Mas ya. Jadi aero depannya seperti ini, lihat nih bagian aero sayapnya. Yang jelas ini berubah total dibandingkan dengan reguler Yamaha M1 yang kita kenal. Dan mereka juga bekerja di bagian area sini ya. Jadi ada semacam kayak coakan di bagian area sini. Lalu ada seolah-olah ground effect di bagian area sini. Dan fendernya pun sedikit direvisi. Bahkan bagian belakangnya juga masih dipertahankan model Dinklage Pawon, Cak. Dan teman-teman, ternyata peluncuran Yamaha pun juga sudah pasti mereka menggunakan Dinklage Pawon. Kita akan bahas nanti. Yang jelas ini adalah sebuah spill informasi Shakedown test kemarin 2 hari yang kita miss ya. Jadi WP nge-share kesampaian tentang ini. Nah, Cak, ini adalah sebuah spill informasi bagaimana gas-gas yang dikomandani oleh Pedro Acosta. Diam-diam juga ngetes. Lihat nih, ngetes sebuah desain fender yang unik sekali. Jadi tadi kan lebih minimalis Aprilia bolongannya. Ini lebar banget, Cak. Tapi beda dari Pedrosa yang ada lidahnya, yang ini nggak ada. Tapi lebar banget dia. Jadi seolah-olah memang dibuat terowongan
yang bertujuan sekali lagi untuk mendinginkan ban depan. Itu ya Cak ya kira-kira. Nah Kang Mas, piye? Wis tergambarkan kan? Semuanya sudah dibeberkan kesampaian. Satu Cak, mencari downforce banyak-banyaknya supaya setiap jengkal dari motor mendapatkan traksi pada saat keluar tikungan. Makanya bentuknya rada aneh-aneh Cak ya. Itulah kenapa MotoGP sekarang bakal berubah Cak. Jadi teman-teman semuanya, update yang terbaru paling fresh, ternyata bisa kita konfirmasi Dorna dipastikan akan merombak regulasi MotoGP untuk 2027. Jadi ini good news anyway buat kita semuanya. Karena sepertinya memang kompetisi aero ini harus dihentikan. Harus di stop, Cak. Dan ini disadari betul oleh Dorna, sehingga Dorna, ya informasinya Dorna sedang menggodok regulasi yang mana mereka nanti akan nge-ban, maksudnya di-ban ya. Jadi aero nanti akan dipangkas, betul-betul akan di-cut. Jadi stop. Ada limitasi yang sangat-sangat terbatas untuk aero pengembangannya. Jadi di tahun 2027 nanti, teman-teman, konfirmasi dari Dorna Espelata ya maksudnya ya. Jadi Carmelo Espelata memberikan penekanan bahwa di tahun 2027 akan ada beberapa poin yang berubah dari MotoGP. Yang pertama adalah aero akan dibuang. Itu yang pertama. Ya, maksudnya bukan aero fairing itu kan sebenarnya aero juga, tapi aero akan dibatasi. Limitasinya akan sangat ketat, tidak seperti sekarang. Jadi teman-teman ya nikmatin saja, sekarang masih berlomba aero-aeronan, tapi next di tahun 2027 dipastikan bahwa untuk MotoGP nanti ada pembatasan atau limitasi pengembangan aero yang sangat luar biasa. Jadi besar-besaran nantinya, Cak. Yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi Red Head Device, Cak. Jadi teman-teman, untuk nantinya tahun 2027, Red Head Device ini akan dilarang pula. Sebuah mechanical khusus yang membuat motor akan deprok pada saat keluar tikungan. Masuk tikungan akan dideprokin, keluar tikungan deprok, dan pelan-pelan akan membuat motor naik lagi. Jadi ini adalah salah satu alat atau device untuk membantu motor keluar tikungan secepatnya. Dan ini nanti akan dilarang, Cak. Jadi Red Head Device nanti akan dilarang di tahun 2027. Tahun 2027, kecuali untuk start saja ya. Hanya start saja itu diperbolehkan. Jadi itu akan tetap jalan. Hanya Red Head Device yang masuk tikungan dan keluar tikungan deprok yang ceper begitu, Cak, itu akan dilarang. Kemudian juga yang terakhir adalah dari kubikasi mesin. Sepertinya akan confirm, Cak, bahwa MotoGP nanti ke depan akan menggunakan mesin 850 cc. Jadi tidak lagi menggunakan 1000 cc seperti sekarang. Sepertinya proposal ini di-approve, proposal ini disetujui oleh para tim. Makanya nanti di tahun 2027 MotoGP mesin akan berubah menjadi 850 cc. Itu beberapa informasi yang di-share oleh Dorna kepada kita. Jadi kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Ya Kang Mas ya, jadi gitu aja Cak update benar tentang shakedown MotoGP hari ketiga dan 2 maksudnya ya. Jadi kita tunggu seperti apa tes selanjutnya. Tes selanjutnya, private test yang akan digelar. Para pembalap semuanya, semua pembalap MotoGP utama akan ikut. Baik yang konsesi ataupun non-konsesi boleh ikut, artinya Marquez nanti datang, dan juga Pecco, dan juga para pembalap Ducati lainnya lah ya. Jadi semua pembalap Ducati akan hadir di sana. Kita lihat saja seperti apa perkembangan selanjutnya pada tes tanggal 6 di Sepang, Malaysia. Itu aja, Cak. Update kebenaran. Dan kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Oh, jolly, Cak. Sampai sholat lima waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.